Andi Rahmatillah, atau lebih dikenal dengan sebutan Papip Selebes, pemuda miliarder asal kota Manado, audiens dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulut Gomalut. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat audiensi yang diajukan Papip Selebes ke OJK. Pemuda miliarder Papip Selebes, seusai pertemuan, menegaskan bahwa inisiatif audiensi datang dari pihaknya untuk meluruskan informasi yang beredar. Ia juga mengaku telah menggelar diskusi bersama beberapa lembaga pada pertemuan tersebut, termasuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Kementerian Hukum, guna menyikapi isu tersebut secara komprehensif. Papip mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Banyak akun media sosial palsu yang mencatut nama dan foto saya demi keuntungan pribadi. Akun-akun ini menipu masyarakat dan akhirnya dilaporkan ke OJK seolah-olah itu saya. Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya menjelaskan tidak pernah menawarkan investasi atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan selama ini, kata dia, adalah murni edukasi tentang investasi legal dan pencegahan investasi bodong. Dan kami mendapat dukungan dari OJK untuk aktivitas edukasi ini. Selain klarifikasi, kami juga meminta arahan ke depan agar lebih terstruktur. Pertemuan ini juga turut dibahas soal legalitas dan lisensi pribadi Papip sebagai edukator di bidang trading. Ia menyebut PT HFX Internasional berjangka tempatnya bernaung telah mengantongi izin dari OJK, Bank Indonesia, dan terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Lisensi pribadi sebagai edukator, menurutnya, sedang dalam proses dan ditargetkan rampung bulan ini. Menanggapi pernyataan di media sosial tentang keberhasilannya mengubah modal 5 juta rupiah menjadi 1 miliar, Papip menegaskan hal itu adalah bentuk pencapaian pribadi, bukan promosi investasi. Seperti apa penjelasannya berikut wawancaranya. Tanggapi terkait berita yang lagi hangat-hangat ini, apalagi ada pernyataan kemarin dari Kepala OJK Sulut Gomalut tentang laporan masyarakat dugaan investasi ilegal itu, yang 5 juta dalam seminggu bisa jadi 1 miliar. Tanggapannya bagaimana Bung Papip? Jadi setelah video itu naik dan viral di sosial media, saya berinisiatif untuk mengirim surat audiensi ke OJK dan alhamdulillah sudah direspon balik. Dan tadi saya dan teman-teman itu sudah hadir di kantor OJK, rapat bersama beberapa lembaga keuangan yang dinaungi oleh Satgas Investasi, OJK, Kemenkumham dan lain-lain. Jadi sekalian saya klarifikasi bahwa pernyataan pimpinan OJK kemarin itu agak keliru. Jadi tadi tujuannya klarifikasi untuk meluruskan bahwa kita tidak ada iming-iming, tidak ada pengumpulan dana masyarakat, tidak ada investasi-investasi. Itu tadi saya sudah ke sana dan baru selesai. Tanggapan dari OJK sendiri terkait yang apa namanya? Klarifikasi. Dari OJK sendiri sebenarnya mensupport, sebenarnya mereka mendukung kegiatan-kegiatan atau edukasi seperti ini. Cuma memang tadi dikasih arahan, kami juga minta petunjuk ke depan mau seperti apa. Jadi OJK hanya meminta untuk legalitas lisensi secara pribadi. Kalau dari platform atau yang HFX Internasional berjangka itu memang legal, tapi saya diminta untuk legalitas pribadi sebagai edukator. Nah, dan alhamdulillah memang kebetulan lagi proses juga. Rencana bulan ini lisensi saya itu keluar sebagai edukator untuk pasar trading forex dan gold ini. Jadi OJK sendiri mengakui terkait keberadaan dari HFX ini? Yes, karena memang kita di pusat itu memang izin resminya dari OJK sudah keluar, dari BI juga sudah keluar, apalagi dari Bapepti. Jadi dari awal itu memang dari Bapepti, cuman akhir-akhir ini OJK ini mungkin baru tahun ini sudah keluar. Jadi secara legalitas untuk PT HFX Internasional berjangka itu kita sudah legal. Bagaimana dengan menanggapi yang 5 juta, modal 5 juta seminggu itu jadi 1 miliar, menanggapi pernyataan dari jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa
itu hanya merupakan penyampaian atau informasi yang saya sampaikan melalui sosial media bahwa saya seorang trader yang berhasil membuat rekor baru lah istilahnya di industri ini dengan merubah uang 5 juta menjadi 1 miliar tanpa iming-iming, apalagi membuka titik dana atau menghimpun dana masyarakat. Jadi OJK pun kayaknya cukup terkesan dengan mencapai cara tersebut. Dari teman-teman. Terkait laporan masyarakat yang disampaikan ke OJK, apa tanggapan OJK yang disampaikan kepada Bung Papip? Jadi saya sudah meluruskan tadi bahwa aduan masyarakat ini tidak benar, tapi saya sendiri sebenarnya curiga ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya untuk membuka titik dana. Jadi seperti di TikTok atau di Instagram itu dan Telegram ada beberapa channel atau beberapa akun TikTok itu yang menggunakan foto saya, menggunakan foto, menggunakan nama, sehingga mungkin dengan akun-akun bodong tadi ini OJK sendiri menganggap bahwa saya secara pribadi, padahal nggak ada, itu orang lain, oknum-oknum yang mengatasnamakan saya. Legalitas dari PT HFX sendiri itu sebenarnya di bawah naungan Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka. Nah, tadi juga sempat diluruskan oleh OJK bahwa OJK ini memang kan dia otoritas keuangan, jadi dia mengawasi. Dan izin legalitas dari HFX sendiri di OJK sudah keluar, itu kalau nggak salah di saham, ya, jadi saham untuk komoditi dan mata uang itu di bawah Bapepti. Jadi itu aja sih, ya, karena saya sebenarnya berhubungan profesinya itu di industri trading forex dan gold, jadi secara hierarkinya itu sebenarnya di bawah Bapepti. Cuman kan OJK ini otoritas jasa keuangan, jadi menaungi semua platform-platform investasi yang berhubungan dengan finansial lah, yang berhubungan dengan platform-platform perdagangan. Ya. Di komunitas ini sudah berapa banyak anggota, Pak? Kalau anggota komunitas itu kurang lebih 3.000 yang tersebar di seluruh Indonesia sampai di luar negeri. Ya. Bisa sebutkan luar negeri negara apa saja, Pak? Dari Asia, Malaysia, Thailand, Vietnam itu hampir semua untuk Asia. Untuk di luar Asia itu di Arab Saudi ada, di Dubai ada, Afrika pun ada. Jadi kalau saya lihat beberapa komen di dalam channel-channel saya itu memang ada nomor-nomor luar, itu memang semua dari luar. Bahkan saya sudah ketemu dengan salah satu anggota komunitas saya itu di Dubai. Jadi waktu pada saat saya melakukan umroh, ada pesan masuk dari salah satu anggota komunitas di Dubai ingin ketemu, dan saya sudah ketemu langsung. Di Dubai ya, Pak? Dubai. Oke, terima kasih. Chandra Mateos melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.